On cam yuk yang lainnya. Suara aku kecil ya? Masih kecil nggak teman-teman? Om tante. Aja biar langsung sekali ya. Yang pasti Udah ya. jelek. Yuk doa Angelus dulu yuk. Satu orang mimpin doa. Leo mana Leo? Leonardo Hasan, silakan dipimpin. Leo. Apa? Ya. Mari teman-teman kita berdoa Angelus. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Coba Kadif KM dicek juga dong anggota kelompoknya siapa yang belum datang. Kelompok 1 udah semua belum? Kelompok 1 Kadif KM siapa? Baik.
PI-nya mana? Kok bukan CJ sih yang ngomong? Dari kelompok 2 ada yang belum hadir. Tunggu nih dulu. Jadi dong, yang alat itu. Dari kelompok 1 sama 2, ketua kelompoknya ini siapa ya? Aku yang Kadif yang kelompok 2, yang Nathan. Siapa yang belum hadir? Kalau kelompok 1 si Fei belum hadir, pengurus yang ada di situ kira-kira siapa yang belum hadir ya? Coba dicek buat anggota kelompoknya. Kelompok 3 coba dicek buat anggota kelompoknya. Seterusnya aja 3, 4, 5 coba dicek siapa yang belum hadir. Kalau yang belum coba untuk dikontak ya. Sama tolong on cam buat yang belum on cam. Cuma bentar aja kok, butuh paling 15 sampai 30 menit. Kita mulai acara jam 12.10. Buat ketua kelompoknya sisa 3 menit, coba dipastiin lagi anggotanya buat hadir semua ya.
Yuk buat Leo minta tolong buat pimpin doa pembuka ya, soalnya tadi doa Angelus. Silakan Leo. Oke. Selamat siang teman-teman dan orang tua. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapak, terima kasih atas berkat-Mu sehingga pada siang hari ini kami bisa berkumpul di ruangan Zoom meeting ini. Ya Bapak, sekarang kami ingin melakukan serah terima jabatan. Bimbinglah kami dan berkatilah kami supaya acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih ya Bapak. Amin. Santo Petrus Paulus doakanlah kami. Santo Tarsisius doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat pagi buat Om Tante, teman-teman, pengurus dan juga anggota baru yang akan bergabung di Putra Altar. Pada hari ini kita akan melakukan serah terima jabatan dari kepengurusan TS 618 yang akan diserahkan kepada kepengurusan 721. Hari ini acara akan dibagi menjadi 4 rangkaian, yaitu pembubaran kepengurusan 618, pengangkatan kepengurusan TS 721, serah terima secara simbolis, dan juga pengumuman mengenai pemutihan Putra Altar. Silakan untuk Calvin Jonathan dan juga Michael Chandra untuk membacakan surat pembubaran dan juga pengangkatan kepengurusan TS 618 dan TS 721. Waktu dan tempat dipersilakan. Sungguh ujiannya kepengurusan kami menyatakan pembubaran periode 2018 sampai 2021 resmi dibubarkan dan bahwa ini sudah melihat dan kewajiban menjalankan tugas mengalami pada kepengurusan atas analisis baru membuatkan keseluruhan Jokowi berikut adalah perincian nama kepengurusan TS 618. Bagian kepemimpinan Vicensius Satu Binases koordinator Ignatius Dwi Jonathan koordinator Ignatius Joshua ini sebagai koordinator Dominikus Michael Chandra Sensius Christopher ini sebagai koordinator kepengurusan dan aspirasi Ibu Maria Margareta Damayani sebagai koordinator 1 Ibu Felicia Italia 2 Bapak Yakobus Supriyono dan Ibu Valentina Natalia Cipa, Ibu Eva. Lalu bagi pengurus kelas Prastityos Universitas bagi wakil ketua sebagai teknis dan laporan dan Setiawan sebagai humas Hidayat pasti tidak dengan Hidayat sebagai kepala dan dia sebagai
Kelas geser sebagai kepala kelompok olahraga dan Shane Ignatius sebagai kepala divisi kelompok perempuan, Dewa Nathan sebagai kepala divisi kelompok perempuan, Eugene Dustin Brian Gunawan sebagai kepala divisi kelompok perempuan, Benedictus Brian Standar sebagai kepala divisi kelompok perempuan, Yohanes Jefferson Teresa sebagai kepala divisi kelompok perempuan. Nama-nama di atas sudah memiliki apa? Kemudian baru maupun pegawai. Demikian hasil nama-nama jabatan yang resmi dibahas dalam satu tahun. Semoga guru anggota Fakultas Bisnis dan pihak lain dapat mengerti. Pertama, atas perhatian yang disampaikan di Fakultas Bisnis dan pihak lain kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan surat pengangkatan dari TS 713. Dibubarkan. Dan selanjutnya berlanjut pada keputusan TS 721 yang akan diserahkan kepada Raymond Chandra dan Hubert Wijaya. Demikian halaman berkaitan dengan pemilihan nomor 0001 garis miring PA garis miring XX 6 garis miring 2021 hal pengukuran dan pengangkatan kepengurusan PS 721 sehubungan pengajuan pemilu ketua pegawai satu Terpilih pada tanggal 9 April 2021 yang memenangkan Leonard Jefferson Tirta sebagai ketua pemberantasan konsultan servis yang baru. Selain itu, rapat khusus yang telah diadakan dan membicarakan mengenai pembentukan tim pembina dan pengurus perawatan seputar pada hari 10 Juni 2021 di gedung karya Paulus, ruang Jalan Martius, lantai 2. Maka kami perwakilan dari kepengurusan pemberantasan konsultan servis yang baru mengumumkan dan menangkap menjadi anggota kepengurusan pemberantasan servis TS 721 dengan masa bakti Juli 2021 hingga Juni 2024. Berikut ini adalah perincian nama dan jabatan kepengurusan TS 721. Belum ikut Michael Chandra selaku koordinator pembina agama, Hubert Wijaya selaku wakil koordinator pembina agama, Ezekiel Exobiaga selaku pembina anak kepengurusan, Intensius Taufik Jonathan selaku pembina anak pembina agama, Intensius Buswalimus selaku pembina anak aspirasi prestasi, Nicholas Prasetyo selaku pembina anak aspirasi dan prestasi, Ibu Maria Madalena selaku pendamping Bapak Franciscus Oscar Hanisa Jaya dan Ibu Felixia Rita Haryanto selaku bendahara umum. Dan untuk nama-nama pengurus yang akan dibacakan, yang pertama Leonard Jefferson Tirta sebagai ketua, Dionysius J.P. Reinhardt Guzman sebagai wakil ketua, Eugene Justin Brian Gunawan sebagai sekretaris, Benedictus Christopher Gunawan sebagai humas, Gregorius Daryl Andisa Jaya sebagai kepala divisi dan kesenian, Leonardo Sasan sebagai kepala divisi.
Saudara ditaruh Jawara sebagai kepala divisi lembaga. Benedictus sebagai divisi pendidikan. Samuel Lukasen sebagai divisi pendidikan. Benedictus Agustin Deli Lusanto sebagai kepala divisi kelompok pengetahuan. Antonius Devon Sugianto sebagai kepala divisi kelompok pengetahuan. Nicholas Agustinus Lau sebagai kepala divisi kelompok pengetahuan. Jonathan Riantiu sebagai kepala divisi kelompok pengetahuan. Valentinus Pico Nathanael sebagai kepala divisi kelompok. Lalu ada sebagai Nicodemus Fernando Maretto Anjali sebagai kepala divisi kelompok mingguan. Vincentius Brandon sebagai kepala divisi kelompok mingguan. Tadi ada orang-orang yang sudah atas pengelolaan Sius dan S21. Hingga ada surat keputusan di pembina ada pemberhentian, pengunduran diri, ataupun satu anggota keputusan ke atas atau ke atas. Demikianlah hasil nama-nama dan jabatan yang ada di S21 periode di 2021. Semoga seluruh anggota putra atas sampai Kristus dan pihak lainnya dapat memahami dan seluruh anggota keputusan yang baru. Akhir kata, atas perhatian dan kebersamaan dan pihak lain, akhir bikin. Ya, penguatan PS21 dan jadi kami sampaikan berita acara PS21. Fakta serah terima jabatan kepengurusan keperawatan satu Gereja Sahabat Paulus Paroki Besar 2021. Berdasarkan surat keputusan pembina nomor 29 dan surat keputusan pembina nomor 0001 dari jadi setelah berganti dari Nicholas Prasetyo selaku ketua TS28 menjadi Leonard Dimas Sugianto setelah untuk 2021 atau seperti TS21. Dengan demikian, kepengurusan TS721 selaku kepengurusan utama Fakultas Pendidikan baru telah sah berlaku dan bisa menggantikan kepengurusan TS618 yang sudah pernah bakti atau telah habis masa tugasnya. Pernyataan di atas telah disetujui oleh seluruh pihak dan telah diketahui oleh sadar oleh kepengurusan TS618 maupun kepengurusan
Juni kepengurusan ke-48 maupun kepengurusan ke-21, yaitu 2 orang perwakilan utama dan 2 orang perwakilan keputusan. Karena tidak bisa hadir karena tetap memakai kesalahan, maka akan digantikan oleh wakil ketuanya pada jabatan dan kita bakal lihat penjelasan dari moderator penggunaan yang lama. Apa berjalan selanjutnya. Diharapkan dari tempat biasa. Bahasa dengan lain tidak juga mau perlahan jangan. Oke, teman-teman, aku juga pengen lanjutin buat selanjutnya. Itu masalah pemutihan. Jadi hari ini pemutihan terakhir itu tanggal 20 Juni.
Maksudnya deadline-nya hari ini ya, jam 23.59. Nanti teman-teman yang belum pemutihan, boleh langsung pemutihan. Kalau misalkan kalian nggak mengisi formulir pemutihan, berarti kalian dianggap mengundurkan diri dari Putra Altar Santo Tarcisius. Yang kedua, buat Om Tante, karena kan gereja mungkin sekarang lagi meningkat ya pandemi, tapi kan kalau gereja-gereja lain itu sudah ada buat anak-anak yang bertugas kembali atau misa kembali di gereja. Maka dengan itu kita dari kepengurusan TS 721 yang baru ingin meminta buat Om Tante dan anak-anaknya jika diizinkan untuk bertugas kembali di gereja itu bisa membuat surat yang menyatakan orang tua menyetujui anaknya bertugas kembali di masa pandemi ini di misa new normal. Jadi nanti suratnya itu dikirim kepada Jefferson selaku ketua yang baru. Di foto aja, ya intinya surat itu orang tua mengizinkan anaknya buat bertugas kembali. Mungkin buat Om Tante ada yang mau ditanyain? Atau teman-teman mungkin ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Saya mau tanya ya. Bentar Tante, sorry. Sorry Tan, boleh ulang? Tadi di mute. Halo, saya Iren, mamanya Oscar. Nah. Kalau misalnya bertugas kembali, apakah nanti diberikan jadwal yang baru? Iya. Karena jadwal sekarang kan masih ya. Makasih. Oke, maaf ya Tante tadi dipotong. Jadi buat kepengurus nanti jadwal itu bakalan baru Tante. Kan yang bertugas juga enggak full. Kalau anggota kelompok mungkin satu kelompok isinya 9 sampai 10. Kalau buat nanti misa new normal itu yang bertugas hanya 2 sampai 4 orang. Jadi tergantung misanya lagi. Kalau misalkan misanya pakai wirok dupa, kita bakalan mentugaskan itu anak 4. Kalau misalkan enggak berarti 2 sampai 3 orang udah cukup. Nanti buat pertemuan mingguan tetap berjalan, bahkan tetap berjalan lancar kecuali anak-anak yang diizinkan tugas. Misalkan nih, Oscar diizinkan tugas buat misa jam 7:30 pagi. Berarti Oscar nggak perlu ikut pertemuan di minggu itu, karena hitungannya Oscar udah tugas. Gitu Tante. Jadi nanti tetap ada jadwal baru dari kita. Kalau misalkan di minggu itu Oscar nggak tugas, berarti Oscar tetap harus ikut pertemuan mingguan yang diadakan oleh pengurus. Udah cukup jelas belum Tante? Oke, terima kasih, jelas. Buat yang kalau tugas mingguan yang langsung di gereja itu emang termasuk dengan satu kelompok atau gimana? Ya atau kayak itu misalkan kayak beberapa yang satu kelompoknya itu kayak itu mungkin anggotanya itu ada beberapa atau mungkin 1 atau 2 nggak ikut. Itu jadi apakah kayak diatur ulang atau gimana? Oke, jadi misalkan di satu kelompok ada 9, satu kelompok misalkan ada 5 orang buat di kepengurusan yang baru ya. Terus misalkan Leon mestinya pertemuan jam 9 pagi. Tapi karena Leon sudah tugas jam 7:30 pagi, maka Leon nggak perlu ikut pertemuan di jam 9. Oke. Yang penting kabarin ke Kadif KM-nya kalau kamu itu tugas di gereja. Tapi kalau yang buat anggota-anggota lainnya itu apakah bisa ikut atau enggak? Boleh ikut, maksudnya ikut tugas kan? Ya. Ikut tugas itu kan nanti aku minta surat keterangan dari orang tua. Kalau misalkan anggota kelompoknya itu disetujuin semua buat tugas, ya berarti nggak usah ada pertemuan mingguan. Oke. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanya lagi nggak dari Om Tante atau teman-teman? Kok ada minimal umurnya nggak sih kok kalau ikut tugas? Kalau buat nanti misa anak-anak udah dibuka nggak ada. Berarti kalian yang udah resmi jadi putra altar udah boleh bertugas. Yang penting syaratnya keadaan sehat, terus sudah mendapatkan surat izin dari orang tua buat bertugas kembali. Oke kok, makasih kok. Oke. Buat Tante Neti tadi nanya ya ada draftnya atau enggak. Itu enggak ada draftnya sih Tante. Jadi intinya
cuman orang tua mengizinkan anaknya bertugas kembali di gereja, terus tanda tangan orang tua. Itu biar apa? Biar kita sebagai bukti, misalkan anaknya mau tugas, ternyata orang tuanya belum izinin. Anaknya misalkan bilang aja mau pergi ke rumah teman, padahal dia tugas. Terus amit-amit nanti orang tuanya tahu, terus malah nyalainnya ke putra altar. Itu sih buat kita menghindari itu. Jadi kita udah ada surat yang resmi dari orang tua kalau orang tua tuh ngizinin anaknya buat tugas. Mau nanya lagi deh. Ini posisinya suratnya per tiap kali tugas apa bikin satu di muka aja cukup? Satu di muka aja. Nah, kecuali Berarti misalkan sekali nih, drop aja udah cukup ya? iya sekali aja misalkan, tapi dalam seiring berjalannya waktu tante udah nggak ngizinin anaknya tugas, boleh nanti kontaknya ke aku biar aku langsung nggak bikinin jadwal buat anaknya tugas kembali. Terus kalau misalkan nanti udah diizinkan kembali untuk bertugas, tinggal kabarin ke aku lagi aja. Oke, baik, terima kasih. Oke tante, ada lagi yang mau ditanyain? Sama nanti kita bakalan ada latihan buat new normal, buat teman-teman yang diizinkan buat bertugas kembali, kita akan ada latihan secara offline buat tata cara perubahan misa new normal. Karena kan perubahannya juga lumayan cukup ini, dari yang biasa kita tugas bersembilan, jadi cuma berdua. Ada lagi yang mau ditanyain Om Tante dan teman-teman? Halo. Iya. Ya, ini mamanya Yohanes Kennedy. Iya, Tante. Kalau untuk yang belum dilantik harus bikin surat juga atau enggak? Yang belum dilantik, belum Tante. Nanti itu setelah pelantikan mungkin. Nanti aku info buat ke-6 anggota kita yang mau dilantik tahun ini, buat info lebih lanjutnya sih. Kalau yang pemutihan? Pemutihan nggak usah, karena kan mereka belum dilantik. Pas dilantik baru mereka resmi jadi anggota Putra Altar. Oh, jadi hanya untuk khusus yang dilantik saja ya? Betul. Nanti buat pelantikan anggota yang bakalan dilantik itu di tanggal 15 Agustus. Jadi kita bakalan ada kedatangan 6 anggota baru, keluarga baru kita, yang minggu lalu udah dijelasin juga, udah disebutin. Itu pelantikannya juga secara online ya? Buat pelantikan anak barunya sama pengurus pembinanya, itu secara offline Tante. Kita bakal minta tolong buat anak-anaknya datang ke gereja. Tapi nanti itu aku bakal info lebih lanjut saat latihan anak baru sih. Oke, nanti di poin. Iya, di infoin lagi Tante. Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau misalkan nggak ada, kita mau dokumentasi dulu. Boleh dong, Om Tante teman-teman nyalain kameranya. Darren boleh tolong screenshot ya. Semuanya on cam yuk tolong. Sebentar. Satu, dua, tiga. Lagi ya. 1, 2, 3. Dah. Udah, Cek. Oke, makasih ya buat Om Tante sama teman-teman yang udah ikut buat sertijab kita ke pengurusan tes 721. Jadi mulai sekarang kalau ada apa-apa, info apa-apa, hubunginnya ke JV ya. Ke JV atau ke aku selaku koordinator pembinanya, JV selaku ketuanya. Jadi buat pengurus lamanya sudah bisa peralihan, Om Tantenya juga kalau bisa udah bisa ngikutin alurnya ya, hubunginnya ke JV. Kalau ada apa-apa, informasi atau apa-apa ke JV. Oke, boleh Leo dipimpin dengan doa. Ya, selamat siang Om dan Tante dan teman-teman sekalian. Mari untuk menutup acara pada siang hari ini, mari kita berdoa.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapak, terima kasih atas berkat-Mu sehingga acara yang telah kami laksanakan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Bapak, saya akan melanjutkan aktivitas kami agar seluruh aktivitas kami selanjutnya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih ya Bapak. Amin. Santo Petrus dan Paulus doakanlah kami, Santo Tarsisius doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Om Tante, teman-teman. Udah boleh leave. Thank you. Terima kasih. Iya, Om Tante. Udah boleh keluar? Udah. Coba di